otak kita itu selalu kerja dan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Saya, baik, saya akan mulai perkuliahan hari ini. Jadi seperti saya sudah sampaikan, hari ini pertemuan pertama mata kuliah berpikir kritis, dan untuk pertemuan hari ini kita laksanakan secara daring ya, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, dari Prodi memang sudah mengedarkan surat edaran kuliah perdana untuk semester sekarang, semester genap ini akan dilakukan secara online, dengan pertimbangan mungkin karena di bulan ini kita akan minggu depan terutama ya akan mengalami cuti bersama Idul Fitri, sehingga rasanya kalau hanya satu pertemuan untuk datang ke kampus ya, itu tidak efisien begitu bagi mahasiswa terutama sebenarnya. Kalau dosen tetap ke kampus. Karena itu dengan pertimbangan kemudahan dan efisiensi, perkuliahan pertama ini atau perdana ini akan dilakukan secara online ya, secara paralel juga ya, 2 kelas. Juga yang kedua, mungkin ada beberapa mahasiswa yang tidak berada di Bandung ya, berasal dari tempat yang jauh ya, dan rasanya tidak efisien dan kasihan juga kalau harus datang ke kampus hanya untuk satu pertemuan. Setelah itu harus mudik kembali gitu ya. Jadi itu pertimbangan kedua. Pertimbangan ketiga adalah karena kita akan terjeda cukup lama ya, cuti Idul Fitri ini sekitar 2 pekan, dan biasanya dalam 2 pekan itu fokus sudah beralih juga ya. Sudah beralih, sehingga kalau diberikan materi yang inti dari perkuliahan, dikhawatirkan nanti lupa lagi, harus mulai dari awal gitu. Jadi untuk pertemuan perdana ini intinya kita akan lakukan secara online, dan juga kita belum akan masuk pada materi secara penuh gitu ya. Baik, jadi ini materi pertama untuk mata kuliah berpikir kritis, ini hanya pendahuluan aja sebenarnya, dan materinya sudah saya upload di LMS ya. Juga barusan saya sudah terlebih dahulu mengabsen ya kehadiran ya untuk 2 kelas sementara ya, karena nanti akan saya panggil kembali supaya efisien, nanti tidak membutuhkan waktu lama. Baik, ini sudah bisa dilihat ya slide-nya. Ada Pak bisa. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini mata kuliah ini namanya adalah berpikir kritis dan keterampilan belajar sebenarnya ya. Jadi cukup panjang, tapi saya singkat saja di sini, berpikir kritis saja, dengan kode mata kuliah 02161. Sebelum kita masuk, saya akan cerita sedikit ya, beberapa poin, beberapa hal. Apa itu sebenarnya berpikir kritis? Nah, untuk sekedar memberikan ilustrasi atau gambaran apa itu sebenarnya berpikir kritis, saya akan putarkan satu video singkat ya, yang saya ambil dari YouTube ya. Saya lupa channelnya apa, tapi ini cukup memberikan gambaran ringkas tentang apa itu berpikir kritis dan apa pentingnya kita berpikir kritis dalam keseharian kita ya. Jadi saya akan berikan dulu videonya untuk disimak. Otak kita itu selalu kerja dan berpikir.
Tapi seringkali mereka itu berpikir secara otomatis. Bukan karena kita pengen, bukan karena kita mau, tapi ya emang otomatis aja mikir. Alasannya simpel, kenapa? Karena kalau kita ngebiasain diri buat selalu mikir, ya bakal capek. Makanya ketika kita misalnya naik motor, naik mobil gitu ya, atau mungkin ngelangkah, kita mikir dulu, oke sekarang kanan, terus kiri, apa nggak capek gitu kan? Ya capek jelas. Nah, tapi karena sistem di otak kita yang terbiasa buat berpikir otomatis, gitu ya, berpikir cepat, nggak jarang kita jadinya rentan banget buat ngambil keputusan yang salah. Apalagi kalau sebelumnya kita nggak pernah latihan, gitu ya, buat ngelakuin itu sama sekali. Nah, disinilah berpikir kritis itu muncul, gitu. Ini kita butuh banget. Singkatnya, berpikir kritis adalah kemampuan buat berpikir lebih rasional, yang nantinya kita bisa lebih matang dalam ngambil keputusan. Karena semua didasari dengan analisis. Sebelum dipilih, dipikir dulu. Ya kalau naik motor, naik mobil, atau kayak lu jalan kaki nggak usah ya. Tapi kan banyak hal yang butuh pemikiran kita dulu. Dan ini bisa dipakai di seluruh aspek kehidupan, mulai dari lo yang lagi sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan buat kehidupan sehari-hari. Misalnya gini, lo nemu berita kalau COVID-19 itu udah hilang dari dunia, dan itu banyak banget di-share sama keluarga lo. Kadang beberapa dari kita langsung refleks, percaya, terus kayak ya udah share aja lagi, gitu. Karena ini mungkin berita yang benar, soalnya banyak yang nge-share. Tapi kalau misalnya orang udah berpikir kritis, lo tuh bakal paham gitu kalau banyaknya orang yang ngebagiin informasinya atau banyaknya orang yang ngomongin, belum tentu berita itu tuh bener. Karena itu cuma jumlah, nggak ngomongin soal fakta. Nah ini kan sebenarnya hal yang mungkin nggak natural ya buat kita. Nah kemampuan berpikir kritis ini mendorong lo juga buat nggak langsung percaya sama informasi dan nyari tahu lebih lanjut tentang suatu hal yang diberikan ke lo. Jadi, waktu lo udah punya kemampuan ini, lo bakal belajar lebih aktif, lebih teliti, dan gak mudah buat ditipu orang lain, gitu ya. Nah, tadi kira-kira adalah definisi berpikir kritis dan beberapa hal yang mesti lo perhatiin. Terus gimana nih cara buat ngembanginnya? Well, pertama, coba pahami aja gimana proses berpikir itu terjadi. Di awal tadi gue ngejelasin kalau kita memang terbiasa banget buat berpikir cepat, berpikir otomatis, dan itu nggak salah. Ya masa kita nyetrika, kita ya naik motor itu berpikirnya nggak otomatis gitu, capek. Tapi kalau misalnya kita dihadapin sama sesuatu yang ngedorong kita buat berpikir kritis, nah coba pause dulu berpikir otomatisnya. Jadi jangan cepet-cepet gitu. Ketika lo mulai paham cara lo berpikir gitu ya, lo bisa mulai bedain seperti apa sih diri lo yang lagi berpikir kritis dan diri lo yang lagi berpikir otomatis. Kedepannya juga lo bisa jadi lebih sadar ketika lo harus pindah dari otomatis ke kritis ataupun sebaliknya gitu ya. Nah yang kedua, coba biasain diri lo buat aktif nyari informasi sebanyak-banyaknya. Salah satu karakteristik orang yang berpikir kritis adalah ya punya banyak wawasan dan juga curious gitu. Mereka penasaran sama berbagai macam informasi. Ini diperoleh ya karena mereka ngebiasain diri buat nyari informasi yang banyak sebelum ngambil keputusan. Nah, lo juga harus biasakan itu kalau bisa ya, kalau pengen berpikir kritis. Yang ketiga, biasakan diri buat berpikir secara terbuka. Nggak jarang, kendala orang buat berpikir kritis adalah karena mereka ngerasa bahwa mereka selalu benar, mereka paling oke, paling misalnya ya knowledge ini udah paling benar gitu. Padahal nerima kenyataan kalau kita bisa jadi salah, kalau misalnya ada banyak knowledge di luar sana, ada banyak cara, itu adalah salah satu cara biar kita dan ilmu pengetahuan bisa berkembang. Jadi kalau lo nemu informasi yang lo yakin benar gitu ya, dan ada orang yang bilang kalau informasi itu salah, santai aja dulu gitu dan ya dengerin aja, coba. Kalau memang gak make sense, ya udah buang aja. Kalau misalnya ternyata logis gitu ya, lo mungkin bisa cari sumber lain untuk memastikan bahwa apa yang dia bilang atau apa yang lo bilang itu yang mana sih yang benar gitu. Nah, contoh berpikir kritis itu juga bisa buat lo yang lagi mau merintis bisnis sebenarnya. Jadi ini tuh bisa diaplikasikan dimanapun. Contohnya, sebelum lo ngambil keputusan buat jualan, sebelum lo ngambil keputusan buat memarketingin gitu yang ngiklan, ada baiknya lo coba cari informasi dulu soal toko-toko yang produknya mungkin sama kayak lo. Lo coba cari riset pasarnya kayak gimana. Dengan kayak gitu lo juga bisa mengaplikasikan knowledge yang tadi, 3 hal tadi. Nah ini kan bisa banget nih diaplikasiin buat lo di berbagai bidang. Oke. Jadi itu sedikit gambaran ringkas ya melalui video. Mudah-mudahan bisa disimak di rumah ya suaranya tentang apa itu berpikir kritis ya, definisinya, kepentingannya, dan untuk apa kita memerlukan kemampuan ya atau skill berpikir kritis ini. Dan sebenarnya untuk konteks kita ya di sistem komputer, kepentingan yang paling jelas itu sebenarnya untuk penelitian tugas akhir sebenarnya ya, TA ya, dan juga proses penulisan TA itu sendiri. Dan nanti saya akan berikan contoh beberapa tugas akhir kakak-kakak kelasnya yang sudah lulus, baik yang baru saja lulus maupun yang sudah beberapa tahun sebelumnya lulus.
adanya kelemahan dalam proses penalaran dalam penulisan skripsi ya, terutama aspek pendahuluan, ya, latar belakang masalah, dan juga bagaimana menyimpulkan dan lain sebagainya. Jadi untuk kita sebenarnya kebutuhan untuk proses berpikir yang benar, berkritis ini adalah untuk penelitian sebenarnya. Tentu bukan hanya penelitian, tapi juga ya, seperti tadi disampaikan dalam video ya, untuk kehidupan sehari-hari dan ketika kita bekerja nanti di dunia kerja juga. Baik, itu gambaran singkat dan umum apa itu berpikir kritis. Nah, sebelum masuk ke pendahuluan, saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama tentang CV. Tentu sebenarnya CV ini tidak begitu perlu ya, karena ini mahasiswa yang menjelang tingkat akhir dan sudah bertemu dengan saya di kelas dalam beberapa mata kuliah ya, fisika ya, atau mungkin juga agama ya dan lain sebagainya. Jadi CV ini sebenarnya tidak terlalu perlu, tapi saya akan sampaikan sekilas saja. Yang kedua deskripsi mata kuliah. Yang ketiga tentang apa dan mengapa berpikir kritis ya. Baik, jadi sebenarnya yang mau saya sampaikan di sini bukan CV, tapi berkaitan dengan kenapa saya ditugaskan oleh Prodi untuk mengajar mata kuliah berpikir kritis ini. Nanti juga saya akan sampaikan kenapa ada mata kuliah ini sebelumnya ya. Tapi yang jelas saya diberikan tugas ini karena memang di prodi-prodi lain ya, itu saya mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan proses berpikir kritis ya. Misalnya di HI saya mengajar semester ini juga ya, mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Dan logika ini, mata kuliah logika dan filsafat ilmu ini sangat berkaitan dengan berpikir kritis sebenarnya. Nanti ada materi tentang proses penalaran ya, deduksi, induksi, abduksi. Juga kita akan mungkin 40% dari materi kita sebenarnya materi tentang logika sebenarnya. Bukan logika matematika, tapi logika umum ya, logika klasik ya, logika klasik, bagaimana cara menalar sebenarnya. Ya, kemudian juga saya mengajar di DSI ya, Doktor Sistem Informasi, mata kuliah Philosophy of Science juga berkaitan juga sebenarnya dengan berpikir kritis ya. Selain itu tentu saja saya juga mengajar berpikir kritis mulai tahun kemarin di sistem komputer ya. Di luar kampus sendiri ya, di luar Unikom khususnya, saya juga mengajar beberapa mata kuliah yang juga sedikit banyak berkaitan dengan berpikir kritis, yaitu misalnya kuliah ilmu mantik ya. Mantik ini logika sebenarnya, logik. Kemudian juga filsafat sains dan lain-lain ya. Jadi ini sedikit latar belakang pendidikan saya atau keahlian saya yang menjadi latar belakang kenapa saya ditugaskan oleh Prodi untuk mengajar mata kuliah berpikir kritis ya. Yang lain-lainnya sebenarnya sudah pernah saya sampaikan ya. Nah, tentang mata kuliah ini sendiri, pertama kenapa ada mata kuliah berpikir kritis? Karena ini sebenarnya mata kuliah yang relatif baru ya. Sejak tahun 2000 ketika Prodi Sistem Komputer atau Teknik Komputer ini didirikan, itu belum pernah ada mata kuliah berpikir kritis. Jadi mulai tahun 2021 ya, ketika ada revisi atau revisi kurikulum ya, kita mengundang waktu itu beberapa alumni ya, kemudian juga ahli kurikulum, khususnya Pak Dr. Prihandoko ya, atau Profesor Prihandoko ya, dari Aptikom, dan juga beliau ahli dalam kurikulum. Juga beberapa stakeholder ya dari perusahaan-perusahaan. Nah, salah satu yang seragam kami dapatkan dari alumni yang sudah bekerja ya, kemudian dari perusahaan-perusahaan dan juga tenaga ahli kurikulum adalah mahasiswa sistem komputer itu lulusannya ketika kerja di perusahaan itu kurang dalam soft skill ya, keterampilan halus. Soft skill ini misalnya berkaitan dengan cara presentasi
cara berbicara ya, kemampuan menulis ya, kemampuan mengemas produk misalnya ya, juga kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama dengan dengan anggota lainnya. Jadi itu hampir merata kami temukan waktu itu, kebetulan saya masih kaprodi ya. Jadi baik dari tenaga ahli kurikulum, dari alumni, dari perusahaan-perusahaan yang kami undang juga itu menekankan pentingnya soft skill dibanding tentu saja hard skill ya. Hard skill ini maksudnya adalah ilmu yang memang bidang kita sendiri ya. Dalam hal ini sistem komputer itu udah jelas harus dikuasai. Tapi pinter saja atau punya skill yang hebat itu tanpa soft skill yang baik itu akan tertutup. Ya, misalnya saya sering temukan ketika sidang tugas akhir misalnya, TA-nya udah bagus, tapi kemampuan menyampaikannya itu kurang. Jadi bagusnya TA itu tertutup oleh cara berbicara yang kurang meyakinkan, ya sehingga dianggapnya tidak menguasai misalnya. Nah, karena itulah soft skill ini sangat penting ya dalam dunia kerja khususnya misalnya ya salah satunya. Dan ini pengalaman saya sendiri ya. Saya kebetulan waktu S1 ya, kemudian juga di dalam keseharian itu cukup aktif berorganisasi ya, kebetulan di pemuda di daerah saya ya, ada kumpulan pemuda di RW misalnya atau di masjid ya. Kemudian juga saya juga aktif di beberapa komunitas lah begitu. Nah, kemampuan-kemampuan yang saya peroleh di organisasi itu ternyata yang sangat berperan dalam dunia kerja. Ya ketika saya menjadi misalnya kaprodi atau diberikan tugas oleh atasan ya, oleh Pak Rektor, oleh Pak Dekan untuk mengelola satu proyek misalnya, itu banyak pengalaman-pengalaman yang saya dulu pernah peroleh di organisasi itu yang lebih membantu daripada ilmu yang saya peroleh di kampus, di ITB. Ya, karena di ITB kan kita tidak diajari di kelas atau di kampus itu bagaimana menyelesaikan satu proyek ya, bagaimana berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat satu tim ya di satu organisasi, ataupun kita tidak di ITB itu atau di kampus secara umum tidak diberikan kemampuan atau keahlian untuk berbicara di muka umum misalnya gitu ya, untuk mempresentasikan sesuatu ya, untuk menyusun timeline untuk menyukseskan satu pekerjaan, itu tidak pernah diperoleh di kampus ya. Yang diperolehnya dari mana ya? Dari organisasi. Nah, justru kemampuan atau keahlian itulah yang kemudian sangat menunjang saya khususnya di dunia kerja ya, di Unicom ini. Ya, bagaimana menyusun proposal, bagaimana mempresentasikan sesuatu, mengelola satu pekerjaan, itu justru pengalaman-pengalaman ketika di organisasi itulah yang sangat menunjang. Nah, karena itu memang soft skill ini nanti akan terasa sendiri ya oleh kalian ketika di dunia kerja, itu sangat penting, ya sangat penting. Nah, justru itulah yang seringkali membantu kita sukses atau lancar di dunia kerja. Ya, top leader, top manager di perusahaan itu atau misalnya di Unicom aja, itu rata-rata dulunya pasti pernah berorganisasi dan pasti punya kemampuan soft skill. Misalnya pasti kalau bicara di depan ratusan orang pasti mampu. Ya, nah kalau ini nggak punya, nggak mungkin dia jadi seorang kaprodi, nggak mungkin jadi seorang dekan atau rektor atau wakil rektor. Jadi top manajer atau pimpinan-pimpinan itu pasti harus punya kemampuan berbicara, pasti harus punya kemampuan menulis, minimal menulis surat kan, surat keputusan, surat edaran, minimal harus punya kemampuan menulis dan berbicara. Nah itu semua merupakan bagian dari soft skill, karena itu sangat penting. Nah jadi karena itu amat wajar kalau ya para alumni ya ahli kurikulum perusahaan itu menekankan pentingnya kemampuan soft skill
Di antaranya adalah kemampuan berpikir kritis dan menyarankan agar diadakan atau dimasukkan mata kuliah berpikir kritis ya di dalam kurikulum 2021 waktu itu. Sekarang sudah berubah lagi kan kurikulum 2026 ya atau 2025 sudah ada lagi perubahan. Tapi mata kuliah berpikir kritis ini karena dipandang memang tetap dibutuhkan oleh tim kurikulum di prodi, tetap diselenggarakan ya mata kuliah berpikir kritis. Jadi itu sedikit latar belakang ya kenapa ada mata kuliah berpikir kritis yang mungkin ada yang menganggap ini kan kenapa ada mata kuliah seperti ini kan tidak berhubungan dengan ilmu komputer. Nah itu latar belakangnya. Dan mungkin juga tidak semua prodi di universitas lain menawarkan mata kuliah yang sama ya. Belum banyak juga yang menawarkan mata kuliah berpikir kritis. Nah itu latar belakang kedua ya. Yang ketiga yaitu tadi ya kita memperhatikan melihat bahwa kemampuan menulis mahasiswa ini masih agak kurang ya. Terutama ada kurang dalam hal apa? Bukan hanya tata bahasa, ya tata bahasa itu nanti ditangani oleh mata kuliah tata bahasa dan bahasa Indonesia, tapi terutama dalam logika menulis ya. Menulis itu ada logikanya. Ya, ada hubungan antara ucapan atau tulisan dengan kemampuan berpikir. Orang yang lemah kemampuan berpikirnya, pastilah menulisnya juga berantakan, yang nggak nyambung atau kurang berhubungan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah itu latar belakang juga kenapa mata kuliah berpikir kritis ini perlu. Nanti di akhir slide saya akan berikan contoh beberapa TA mahasiswa ya yang saya perhatikan agak kurang dalam penalarannya. Baik, itu latar belakangnya. Kemudian mata kuliah berpikir kritis ini erat kaitannya dengan beberapa mata kuliah lain seperti tata tulis ilmiah ya. Yang pertama itu sangat berkaitan erat terutama tentang dalam kaitannya dengan menulis ya dengan baik. Kemudian juga capstone karena capstone ini satu mata kuliah yang juga disarankan oleh beberapa pihak ya, ahli kurikulum juga alumni, untuk terutama mengasah kemampuan memecahkan masalah. Dan ini memerlukan juga kemampuan berpikir kritis. Kemudian juga dengan TA1 dan TA2 ini agak berkaitan ya. Jadi ini mata kuliah yang berkaitan satu sama lain, yang tujuan utamanya sebenarnya melatih mahasiswa untuk memiliki kemampuan soft skill. Ya, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk menulis, kemampuan untuk mempresentasikan sesuatu, mengemas sesuatu, ya, kemampuan untuk berorganisasi, bersosialisasi, memecahkan masalah. Nah, itu sebenarnya tujuan dari mata kuliah tersebut. Baik. Kemudian untuk kode mata kuliah, ya ini kode mata kuliahnya 02161 dan beban SKS-nya 2 SKS ya. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib. Nah, baik itu sedikit tentang deskripsi mata kuliah dan latar belakang. Nah, kemudian tentang teknis mata kuliah berkaitan tentang kehadiran. Jadi seperti biasa kehadiran minimal 80% ya, seperti aturan pada umumnya. Kemudian waktu kuliah itu hari Senin ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kecuali hari ini memang dilaksanakan serentak ya. Dan kelasnya kalau saya tidak salah 4517 dan 4519 atau mungkin nanti kalau salah nanti akan dikoreksi ya kalau saya tidak salah. Dan juga LMS. Jadi LMS ini merupakan media yang saya selalu gunakan dalam setiap mata kuliah ya, khususnya berkaitan dengan materi perkuliahan, kemudian pengumuman dan juga kuliah-kuliah pengganti jika ada pengganti. Karena saya biasanya tidak akan mengganti mata kuliah yang bertepatan dengan hari libur nasional. Dan, biasanya tidak diganti di kelas tapi diganti dengan dalam bentuk rekaman biasanya ya. Jadi biasanya saya upload di LMS. Jadi pastikan sering-sering mengakses LMS ya untuk mata kuliah saya khususnya untuk mata kuliah berpikir kritis. Kemudian aspek nilai dari mana? Pertama kehadiran ya.
Kedua, nanti ada tugas, sekurangnya 1 tugas, tapi rencana saya ada 2 tugas. Dan juga seperti biasa UTS dan UAS. Jadi ada 4 komponen penilaian ya, kehadiran, tugas, dan ujian UTS dan UAS. Nah, tugasnya apa? Tugasnya pertama, tentu yang mengambil mata kuliah berpikir kritis ini rata-rata sudah mengambil TA1 ya, rata-rata ya. Mungkin ada juga yang belum, biasanya yang belum karena mengambil ke atas ya. Tapi rata-rata biasanya sudah ya. Jadi sebenarnya tugasnya adalah tugas yang sudah dibuat sebenarnya ya di TA1, yaitu bab 1 dan bab 2. Nah, ini tujuannya apa sebenarnya? Saya ingin membenahi tulisan mahasiswa semua ya, karena supaya tidak terlalu banyak yang dikoreksi ketika nanti sidang ya. Nah, meskipun saya bukan pembimbingnya, tapi mudah-mudahan mata kuliah berpikir kritis ini bisa membuat tulisan skripsi mahasiswa semua, khususnya di bab 1 dan bab 2 lebih rapi dan lebih baik lagi kualitasnya. Jadi tugasnya sebenarnya tidak dari nol, pasti sudah punya ya. Jadi nanti silakan serahkan saja apa yang sudah dipunyai ya di TA1, yaitu bab 1 dan bab 2. Nah, bagaimana kalau misalnya ada di antara mahasiswa yang ikut mata kuliah ini yang belum mengambil TA1 ya, karena satu dan lain hal misalnya tadi mengambil ke atas misalnya. Nah, tidak apa-apa ya. Jadi nanti direncanakan saja kira-kira nanti tugas akhir itu mau mengambil bidang apa atau judulnya apa. Ya, tidak harus betulan ya. Rencananya saja. Ya, bisa juga mengambil TA yang sudah ada ya di perpustakaan. Enggak apa-apa diambil, kemudian ditulis pendahuluannya bab 1 bab 2-nya untuk latihan. Nah, itu rencananya tugas 1. Kemudian tugas yang kedua itu nanti ada latihan membaca jurnal ilmiah. Nah, jadi nanti saya akan sediakan lembar kerja, nanti tapi setelah UTS ini ya, lembar kerja untuk membaca jurnal ilmiah secara kritis. Tentu setelah saya berikan materi tentang how to read journal ya, atau how to read the book. Nanti ada mata kuliah, ada materi ya, ada materi nanti setelah UTS yang berisi atau berisi tentang bagaimana caranya membaca buku ya, how to read the book ya. Saya mengambil atau merujuk pada satu buku karangan Mortimer Adler ya, judulnya How to Read the Book, dan saya akan aplikasikan ini di dalam kasus jurnal karena tidak mungkin baca buku ya dalam beberapa bulan. Jadi ini akan diaplikasikan dalam jurnal. Jurnalnya apa? Jurnal masing-masing yang berkaitan dengan TA-nya. Pasti udah punya rujukan jurnal kan masing-masing. Nah, itu salah satunya boleh dipilih untuk dibaca dan kemudian diisi dalam lembar kerja membacanya. Nah, nanti setelah UTS lah ini ya. Yang jelas ini ada 2 tugas sekurangnya, 1 tugas sekurangnya, karena 1 tugas lagi sebenarnya sudah dikerjakan ya. Baik, itu tentang deskripsi mata kuliah. Untuk referensi sebenarnya tidak ada yang harus dibeli ya referensi, dan saya pun tidak punya referensi yang tunggal ya. Jadi mata kuliah ini mata kuliah yang hasil istilahnya hasil rumusan beberapa buku sebenarnya. Nah, tapi untuk sedikit menunjukkan buku apa saja yang saya rujuk, misalnya buku berpikir kritis karangan Tom Chatfield, ada sedikit saya ambil, kemudian juga berpikir kritis ya, kecakapan hidup di era digital ya. Juga logika komunikasi ya, ini isinya tentang logika. Kemudian juga thinking skill ya, dan juga how to read the book yang saya tadi sampaikan ya, bagaimana cara membaca buku dengan baik. Tapi nanti akan kita terapkan dalam kasus jurnalnya ini karangan Mortimer Adler dan Van Doren. Itu tentang referensi, tapi intinya tidak ada yang harus dibeli ya. Tapi kalau kalian mau baca buku ini ya silakan ya,
Terutama yang saya anjurkan ini buku How to Read a Book. Ini sudah diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya, cuma saya lupa judul apa dalam bahasa Indonesianya apa ya, bisa dicari sendirilah. Buku yang sangat baik untuk dibaca. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini? Nah, pertama tentu pengantar hari ini ya, tentang apa itu berpikir kritis. Yang kedua tentang informal logical fallacy ya, sesat pikir informal yang perlu dihindari terutama dalam menulis kaitannya sebenarnya, karena banyak sekali tulisan mahasiswa khususnya itu yang terindikasi mengandung sesat pikir ya, informal logical fallacy, misalnya hasty generalization ataupun sesat pikir jenis lain lah ya beberapa. Nah, ini perlu dihindari, dan apa saja itu sesat pikir kita akan pelajari dalam materi ini ya, sesat pikir informal khususnya ya, karena nanti ada yang formal juga. Kemudian yang ketiga proses berpikir, ini kaitannya sebenarnya dengan metodologi penelitian, yaitu deduksi ya, induksi dan abduksi. Jadi dalam proses berpikir itu ada dua arah sebenarnya, yaitu yang disebut sebagai deduksi. Deduksi itu adalah satu proses penalaran berpikir dari satu yang umum, yang sudah diterima umum, menjadi ke hal-hal yang khusus. Nah, ini biasanya dalam ilmu-ilmu hukum, ilmu matematika, ya, ilmu logika, itu dipakai proses penalaran deduksi. Ya, dari hukum-hukum yang sudah mapan, yang sudah tergeneralisasi, kita terapkan pada kasus-kasus khusus. Kemudian ada juga induksi, ya, induksi itu sebaliknya, proses berpikir dari kasus-kasus khusus kita generalisasi menjadi satu teori umum. Ini biasanya dalam ilmu sains ya, ilmu sains, teknik, ini sering menggunakan proses penalaran induksi. Nah, abduksi ini gabungan dari induksi dan deduksi ya. Abduksi ini biasanya dalam menghasilkan satu hipotesis atau dugaan ya. Abduksi ini digunakan ya, tebakan atau dugaan yang terbaik abduksi ini. Dan ini juga sering digunakan dalam ketika dokter misalnya mendiagnosa pasien ya, itu menggunakan penalaran abduksi. Juga detektif atau polisi ketika melihat satu kasus ya, kasus di TKP itu biasanya menggunakan abduksi untuk dugaan awal ya, apa yang terjadi dalam kasus tertentu di dunia kepolisian misalnya. Ini juga digunakan. Ini proses berpikir. Kemudian juga kita akan masuk pada ilmu logika, karena sebenarnya berpikir kritis ini 40%-nya ilmu logika sebenarnya. Ya, tadi seperti di dalam video kita simak ya, bagaimana berpikir dengan benar. Nah, berpikir benar itu maksudnya apa? Maksudnya adalah berpikir sesuai dengan ilmu logika di antaranya. Karena itu dalam materi berikutnya setelah proses penalaran itu, kita akan masuk ke ilmu logika. Jadi nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu sebenarnya ilmu logika ya. Hal-hal yang penting yang kita perlu pelajari dalam ilmu logika. Misalnya bagaimana cara membuat definisi ya. Selama ini mungkin kita sering mendengar istilah definisi ya, tapi bagaimana cara membuat definisi itu? Nah, ini sebenarnya dipelajari dalam ilmu logika. Untuk membuat definisi kita harus tahu apa itu kata, ya, apa itu makna, dan bagaimana cara membuat definisi. Definisi itu ada dua jenis, ada secara analitik, ada deskriptif. Nah, nanti akan kita pelajari. Dan selain itu ada banyak cara membuat definisi, misalnya dengan analogi ya, itu juga definisi juga ya bisa dilakukan. Kemudian juga kita akan masuk pada proposisi dan bagaimana cara menyimpulkan ya. Kemudian silogisme dan bagaimana cara membuat analogi ya. Ini semuanya sebenarnya tercakup dalam ilmu logika.
Nah, kemudian kita akan masuk nanti pada materi bagaimana membaca secara kritis, ya, how to read the book. Nah, bagaimana cara membaca dengan kritis. Nanti namanya membaca itu ada tahapan-tahapannya. Tentu saya tidak akan mengajarkan cara membaca mengeja ya di zaman SD ya. BA, baca. Nah, enggak. Itu cara membaca juga tapi pada level yang paling rendah. Nah, setelah level itu sayangnya di Indonesia ini kita tidak lagi diajarkan bagaimana cara membaca. Jadi sebenarnya kita ini baru diajarkan cara membaca di level 1. Ya, setelah itu kita jalan sendiri aja. Ada yang kemampuannya berkembang, ada yang tidak. Karena di SD, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi, kita tidak pernah lagi diajarkan bagaimana cara membaca pada tahap yang lebih tinggi. Jadi cara membaca itu ada tahap apa? Tahap tadi ya, tahap dasar, cara membaca mengeja itu ya. Nah, kemudian ada cara membaca yang umum ya, kemudian nanti ada analitik. Tahap membaca analitik, ada sintopikal paling tinggi. Nah, ketika kita menyusun skripsi itu sebenarnya dituntut kita punya kemampuan cara membaca sintopikal. Ya, bukan itu taraf pembaca yang paling tinggi ya, keempat itu. Nah, jadi bukan lagi yang tahap yang mendasar ya tuh. Nah, nanti akan kita pelajari semua itu ya, dan tahap bagaimana cara membaca pada level yang paling tinggi yaitu level sintopikal. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana menulis secara kritis ya, menulis secara kritis. Dan terakhir ya, kita akan juga membahas bagaimana cara memanfaatkan AI ya, karena sekarang ini dunia pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari teknologi AI. Termasuk Unicom sendiri kemarin baru saja membuat center ya, membuat pusat AI dengan Google ya, kerjasama dengan Google. Jadi tidak mungkin lagi kita tidak memalingkan ya, perhatian pada dunia AI khususnya dalam dunia pendidikan dan lebih khusus lagi dalam skripsi. Nah, di awal-awal AI muncul khususnya generatif AI ya seperti Gemini ya, kemudian juga notebook LLM, ChatGPT dan lain sebagainya itu, dosen-dosen itu waktu itu melarang mahasiswa ya untuk menggunakan AI di awal-awal itu karena khawatir terjadi plagiarism ya, kita betul-betul mengandalkan AI untuk menulis. Tapi sekarang teknologi AI itu sudah tidak bisa lagi dilarang ya. Dosen tidak mungkin lagi melarang mahasiswa untuk menggunakan AI. Karena itu alih-alih melarang dan akhirnya mahasiswa sembunyi-sembunyi ya menggunakan AI, lebih baik untuk mahasiswa itu diberikan panduan bagaimana cara memanfaatkan AI dengan baik. Nah, Dikti sendiri sudah membuat panduan ya bagaimana cara menggunakan AI dan etikanya. Dalam batas-batas seperti apa kita boleh menggunakan ChatGPT misalnya ya, atau menggunakan platform yang lain lah. Ya. Etika seperti apa dan di mana kita bisa menggunakan dan lain sebagainya. Sehingga ketika mahasiswa itu ketika skripsi nanti menggunakan AI itu dalam koridor atau batas-batas yang wajar. Ya. Karena AI ini sebenarnya atau generative AI seperti ChatGPT itu tergantung juga pada penggunanya. Kalau penggunanya bodoh, bodoh juga keluarnya. Tapi kalau penggunanya cerdas, cerdas juga keluarnya. Jadi tidak bisa kita sebenarnya mengandalkan 100% pada AI sebenarnya. Ya. Jadi nanti akan dipelajari etikanya dan dalam hal apa kita bisa menggunakan teknologi AI, khususnya ChatGPT lah yang populer ya, untuk sumber digital, untuk penulisan skripsi dan penelitian secara umum. Ya, kita akan coba nanti. Juga saya akan memperkenalkan juga kalau di tahun lalu saya belum perkenalkan, saya akan menekan juga mungkin nanti bagaimana menggunakan notebook LLM ya untuk membaca secara cepat. Ya, boleh. Nah, kalian kan pasti namanya skripsi akan disuruh membaca beberapa jurnal ya oleh pembimbingnya. Nah, tapi seringkali karena jurnalnya bahasa Inggris ya,
udah gitu banyak lagi, kita nggak sempat membaca apa jurnal satu persatu. Nah, nanti dengan AI kita bisa dibantu untuk memperoleh intisari dari satu jurnal, dan kita bisa bandingkan menggunakan notebook LLM itu untuk digunakan. Jadi kita bisa boleh gitu untuk supaya efisien waktu kan. Yang tidak boleh itu kan menjiplak, ya menjiplaknya begitu saja kita jiplak dalam skripsi kita, ini nggak boleh. Nah, itu kira-kira apa sih isi dari mata kuliah berpikir kritis? Mungkin bertanya-tanya apa sih yang dipelajari? Nah, kira-kira seperti ini ya, ini yang dipelajari dalam mata kuliah berpikir kritis. Baik, ini tujuannya ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan tujuan secara umum. Jadi tujuan umumnya seperti ini, jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep serta teknik berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara logis, sistematis, serta berbasis berdasarkan bukti. Ya, yang khususnya tujuan instruksional khususnya adalah pertama bisa mendefinisikan konsep dasar berpikir kritis dan hubungannya dengan penalaran logis. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis bias kognitif dan sesat pikir ya dalam argumen yang kita tulis. Yang ketiga, bisa menganalisis suatu argumen dengan menggunakan teknik berpikir kritis seperti deduksi dan induksi. Kemudian dapat mengevaluasi informasi, ya menilai informasi dari berbagai sumber dengan mempertimbangkan validitas, reliabilitas, dan objektivitasnya. Yang kelima, menyusun argumen yang kuat dan rasional dalam diskusi atau tulisan akademik, khususnya dalam skripsi. Nah, itu secara formalnya ya tujuan instruksional dalam mata kuliah ini. Nah, tadi sebenarnya secara umum sudah disampaikan. Baik, sekarang kita akan sedikit masuk pada pengantar apa itu dan mengapa kita perlu mempelajari berpikir kritis. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan ya, jangan berpikir bahwa kalau kita sudah memahami ya atau menguasai materi berpikir kritis ini, kita otomatis bisa berpikir kritis. Enggak ya, enggak semudah itu. Ya, jadi ini kan teori ya, teori. Kemampuannya itu sendiri itu hanya bisa diasah kalau kita praktek langsung. Ya, ini hanya teori. Seperti misalnya kalau kita mau belajar nyetir motor atau mobil ya, tentu teori itu penting ya. Ini tombol ini apa untuk sen tombol apa lampu sen kiri, sen kanan, ini untuk gas, ini untuk rem. Kalau ngerem tuh begini, ya, ditekan kemana dan lain sebagainya. Ini rem untuk apa? Untuk kopling misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Tentu itu semua harus dipelajari secara teori. Tapi tidak mungkin hanya dengan belajar teori kita bisa mengendalikan motor ya, nyetir motor atau mobil. Tetap pada akhirnya kita harus praktek. Tapi bukan berarti teori itu tidak penting, karena tanpa teori kita tidak mungkin praktek juga ya secara benar, secara sesuai dengan aturan. Nah, jadi meskipun nanti saya sudah menyampaikan materi berpikir kritis, sudah sampai pertemuan akhir, semua materi sudah tersampaikan, belum tentu ya mahasiswa itu sebenarnya punya keahlian ya atau kemampuan berpikir secara kritis, menulis secara baik, belum tentu. Karena bagaimanapun nanti harus praktek ya, harus praktek sendiri. Jadi makin sering kita praktek, makin baik juga tulisan kita, makin baik juga kemampuan penalaran kita ya. Itu jadi satu yang mau saya sampaikan. Baik. Nah, sekarang apa dan mengapa kita perlu berpikir kritis? Nah, berpikir kritis itu bukan berarti suka mengkritik. Ya, meskipun istilahnya sama, kritis dengan kritik, tapi maksud dari berpikir kritis itu bukan sikap yang suka mengkritik, ya, mengkritik atau membantah pendapat orang, mengkritik pendapat orang, menyerang pendapat orang, bukan. Ya, tidak berkaitan dengan mengkritik orang sebenarnya. Ada kaitan ya, ada benang merahnya, tapi itu bukan maksud dari berpikir kritis.
Jadi bukan mengajarkan kita untuk mendebat orang, ya, tanpa pandang bulu, ya. Yang penting beda pendapat, ya, tidak, ya. Yang penting beda misalnya gitu, enggak. Jadi tidak ada kaitannya dengan sikap suka mengkritik. Nah, berpikir kritis juga bukan hanya ditujukan kepada orang lain. Justru ya berpikir kritis itu pertama kali ditujukan kepada kita sendiri. Kita yang menulis, kita yang berbicara, itu tujuan dari berpikir kritis. Jadi bukan kepada orang lain, justru kepada kita sendiri. Ya. Yang ketiga, berpikir kritis itu bukan berarti meragukan semua hal atau bersikap relativis. Ya, tidak ada yang benar, ya. Semua dikritik, jadi tidak ada yang benar. Tidak, ya. Jadi berpikir kritis itu bukan sikap untuk meragukan semua hal sehingga menjadi seorang relativis. Tidak, ya. Nah, berpikir kritis juga bukan asal beda, asal anti mainstream, anti kemapanan, bukan, ya. Jadi itu sering sekali salah paham. Disangkanya kalau orang sudah punya kemampuan berpikir kritis itu selalu mengkritik orang lain, ya, seperti Pak Rocky Gerung misalnya, ya. Semuanya dikritik, ya. Tentu tidak semua, ya, tapi bukan itu sebenarnya berpikir kritis itu. Nah, apa itu nanti kita akan jelaskan. Nah, berpikir kritis itu apa kalau begitu? Berpikir kritis adalah sebuah kegiatan mental itu maksudnya kegiatan pikiran, ya. Sebuah kegiatan berpikir untuk menilai sebuah pendapat, pernyataan, pemikiran, ya, sehingga keputusan dan tindakan yang diambil itu menjadi benar dan bijaksana, baik dari orang lain, ya, tapi terlebih dulu dari diri sendiri. Jadi artinya suatu proses berpikir di mana ketika kita menulis sesuatu atau menyampaikan sesuatu itu berdasar pada pertimbangan yang benar, ya. Sudah melalui suatu proses yang benar dalam berpikir. Jadi tidak asbun, ya, tidak asbun ataupun asma. Asbun artinya asal bunyi, asma artinya asal mangap, ya, asal mangap. Nah, atau dalam kegiatan menulis, asal komen, ya, asal menanggapi tanpa dipikir panjang, main tidak setuju aja, main nyerang aja. Nah, jadi berpikir kritis itu adalah sebuah tindakan hati-hati, ya, supaya tidak menulis sesuatu, tidak mengeluarkan pendapat sesuatu kecuali sudah melalui tahapan pertimbangan yang matang. Ya, seperti tadi dalam video tadi, ya. Dari dalam proses berpikir itu ada yang sifatnya otomatis, ada yang sifatnya analitis, ya, melalui satu pertimbangan. Yang otomatis juga perlu, ya. Tadi seperti ilustrasi tadi, ya, kalau kita pakai motor misalnya, kalau sudah ahli itu kan nggak perlu lagi berpikir belok kiri, belok kanan, seberapa besar kita ngegas, ya, kapan kita ngerem, itu sudah otomatis saja. Tanpa kadang-kadang sampai ngantuk-ngantuk juga kita bisa, ya, nyetir motor itu sambil tiduran itu kadang-kadang bisa juga, ya, sambil merem karena saking otomatisnya. Nah, itu penting juga dalam beberapa hal, ya. Nah, tapi ada banyak hal yang kita tidak bisa berpikir otomatis, terutama dalam menulis karya ilmiah, nggak bisa, ya, atau dalam mengeluarkan pendapat misalnya, itu tidak bisa pakai mode otomatis, ya. Kalau siapa namanya itu, ya, ada satu ahli namanya itu ada sistem 1, sistem 2. Sistem 1 itu berpikir cepat, ya, berpikir cepat. Nah, itu perlu juga, tapi sistem 2 ini berpikir hati-hati. Nah, berpikir kritis itu terutama ditunjukkan kepada diri sendiri sebelum kepada orang lain. Ya, jadi tadi itu bukan kita mau mengkritik orang lain sebenarnya, ya, tapi kita terutama ditujukan kepada diri sendiri, ya, supaya kita tidak menulis sesuatu dan mengumumkan sesuatu secara asal-asalan, ya, tanpa pertimbangan. Nah, tentu saja ketika kita menanggapi orang lain pun, ya, itu karena kita melihat ada pendapat, ada tulisan yang kita baca atau kita dengar, pendapat kita dengar, yang menurut kita ada mengandung kesalahan berpikir. Ya, tentu itu juga bagian dari berpikir kritis, ya. Tapi bukan asal beda, bukan asal kritik. Ya, kita mengkritik sesuatu itu karena memang kita melihat ada kesalahan di situ. Ya, bukan karena orang yang kita ingin jatuhkan, bukan. Ya, itu juga satu sesat pikir.
yang disebut sebagai ad hominem, ya. Kita menyerang pribadi seorang, ya, bukannya argumen yang dikritik, tapi orangnya yang kita serang. Nah, jadi itu terutama sebenarnya berpikir kritis itu untuk diri sendiri. Nah, hasil berpikir kritis itu adalah kita menjadi bijaksana, ya. Kita menjadi bijaksana dalam setiap hal, ya, dalam segala hal, dalam berkata, ya, dalam mengeluarkan pendapat, dalam menulis, juga dalam bertindak, karena semua itu sudah kita pikirkan matang-matang. Itulah maksud dari berpikir kritis. Ya. Nah, jadi berpikir kritis itu adalah berpikir secara benar dan tepat agar dapat membuat keputusan dan bertindak secara benar dan tepat juga. Ya. Jadi karena itu kita harus tahu bagaimana cara berpikir secara benar itu. Ya, bagaimana cara menulis dengan benar itu. Nah, itu tentu harus kita kuasai dulu panduannya. Nah, panduannya itu diantaranya adalah ilmu logika sebenarnya, ya, ilmu logika. Nah, untuk berpikir secara benar dan tepat diperlukan suatu aturan. Ya, aturan itu tidak lain dari ilmu logika diantaranya, ya, diantaranya. Nah, dalam konteks perkuliahan, mata kuliah berpikir kritis pada dasarnya, ya, merupakan gabungan dari ilmu logika, metode penelitian yang nanti diampu oleh Pak Wendy, ya, kemudian tata tulis ilmiah, dan dalam konteks yang lebih praktis, ya, dalam konteks yang lebih praktis. Nah, berpikir kritis ini sangat diperlukan terutama di situasi sekarang ini. Situasi sekarang itu sering disilakan oleh para ahli sebagai era atau masa yang disebut sebagai banjir informasi, ya, information overload ataupun digital deluge. Ya, jadi kita kalau dulu di zaman saya mungkin, ya, atau sebelum media ataupun alat komunikasi dan telekomunikasi itu secanggih sekarang, ya, masih banyaknya manual, itu kita dihadapkan pada situasi kurangnya informasi. Ya, kita cari buku itu susah, harus ke perpustakaan. Apalagi kalau cari jurnal itu susah sekali, ya. Zaman saya saja waktu S1 itu sulit sekali mencari jurnal. Jadi harus buka-buka ke perpustakaan. Itu pun jurnalnya bukan yang terbaru. Kalau ingin yang terbaru harus berlangganan, ya, dikirim lewat pos, ya, dari luar negeri. Jadi di masa dulu itu, ya, itu problemnya adalah kita kurang informasi. Nah, sekarang itu kebalikannya. Justru terlalu banyak informasi. Informasi itu terlalu banyak, terutama dari internet, ya. Itu terlalu banyak sehingga kita bingung memilih mana yang benar, mana yang salah. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Bahkan ketika kita sudah bisa menyeleksi pun, ya, kita sudah bisa menyeleksi, oh, ini yang penting itu ini, ya, yang benar itu ini, yang penting itu ini. Itu pun kita masih dihadapkan pada situasi terlalu banyak, ya, terlalu banyak. Misalnya kalian, ya, kalau searching aja, misalnya kalian punya tugas akhir, ya, satu topik tugas akhir, searching jurnal di Google Scholar misalnya, itu akan ada banyak belasan puluhan jurnal yang berkaitan. Nah, dan itu semuanya benar dan penting. Nah, kita masih akan dihadapkan pada situasi mana yang mau kita pilih. Karena terlalu banyak membaca jurnal juga akhirnya kita habis waktu untuk membaca jurnal, nulisnya belum. Ya, itu juga problem juga. Jadi ini yang disebut sebagai banjir informasi atau digital deluge. Ya, itu satu situasi yang dihadapi sekarang. Juga kita dihadapkan pada situasi yang disebut sebagai post-truth. Ya, post-truth itu adalah suatu istilah yang menunjuk pada, ya, satu keadaan di mana kita diberikan informasi sesuai dengan preferensi kita, ya, sesuai dengan kecenderungan kita, biasanya melalui algoritma, biasanya, kan, ya. Nah, kalian mungkin lebih tahu, ya, istilah algoritma itu. Nah, kita kan misalnya kalian bermedia sosial misalnya, kan. Katakanlah dalam situasi politik lah, kita ambil yang paling mudah itu, ya. Ya, dulu ketika musim pemilu, ya, ada beberapa kubu tuh, ya, ada kubunya Anies, ya, 01, ada kubunya Pak Prabowo, ya, 02, ada kubunya Pak Ganjar, 03. Nah, ketika seseorang
itu cenderung mendukung katakanlah Ganjar, informasi yang disediakan oleh internet melalui algoritmanya itu cenderung akan menampilkan sisi baik dari Pak Ganjar. Ya kalau kita sekali aja klik misalnya berita baik tentang Pak Ganjar Pranowo misalnya, itu nanti di kemudian hari besok lusa itu akan algoritma internet itu akan menawarkan kita informasi-informasi tentang Pak Ganjar, bukan tentang Prabowo atau bukan tentang Anies. Sehingga kita disajikan atau dicekoki dengan informasi yang satu sisi sebenarnya. Ya. Satu sisi. Jadi hanya menampilkan kebaikan Pak Ganjar, bahkan kadang-kadang keburukan pihak lawan, sehingga kita punya persepsi dipaksa ya untuk menerima informasi satu warna saja. Demikian juga sebaliknya kalau kita mengklik misalnya satu kali ya informasi yang kegiatan Prabowo misalnya gitu ya, itu besok lusa kita akan diberikan oleh algoritma internet berita-berita tentang Prabowo, ya terutama yang baik biasanya ya, dan juga biasanya juga sisi buruknya dari pihak yang lain. Karena itu kita dipaksa untuk dicekoki oleh informasi satu warna juga. Nah itu namanya post-truth. Ya, post-truth itu artinya pasca kebenaran. Jadi kita tidak bisa lagi melihat kebenaran karena ya kita diberikan atau ditawarkan informasi itu satu warna akibat algoritma tadi. Ya, kalau selain politik juga biasanya ini ya, biasanya mungkin kalian mengalami juga, biasanya kalau kita di marketplace ya atau di media media sosial ya, seperti misalnya Instagram misalnya gitu ya. Kalau kita pernah mengklik misalnya katakanlah buku-buku tentang teknologi ya, teknologi informasi, itu biasanya nanti iklan-iklan yang muncul juga tentang buku itu. Atau kita biasanya mengklik misalnya mencari di Tokopedia atau di Shopee itu barang tertentu ya misalnya sensor gitu ya, sensor. Itu nanti otomatis iklan-iklan yang muncul ketika kita bermedia sosial, kita mengakses internet juga tentang sensor itu. Nah, itu juga bagian dari algoritma kan, ya post-truth itu ya sebenarnya. Nah, juga kita berada dalam situasi atau kondisi di mana kita mudah teralihkan ya secara digital ya ketika kita misalnya mengerjakan skripsi, kita main Facebook dulu ya atau main Instagram dulu atau main TikTok dulu atau lihat berita dulu ya, lihat YouTube dulu biasanya. Itu adalah atau lihat WhatsApp misalnya ya, kalau grup WhatsApp itu kan banyak sekali. Nah itu kita dipaksa untuk teralih secara digital, padahal kita sedang mengerjakan skripsi misalnya atau tugas. Nah, jadi mudah sekali teralih secara digital. Itu yang disebut sebagai digital dementia, digital distraction. Dan ini juga salah satu sebab kenapa skripsi itu lama dikerjakan. Ya, ini penyakit ya. Penyakit. Nah itu saya sendiri tidak menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi, itu salah satu sebabnya itu supaya tidak mudah teralih secara digital ya. Ya saya tentu masih akses internet tapi setidaknya tanpa HP itu saya mengurangi keteralihan secara digital. Bahkan dulu saya cerita sedikit ya. Saya ini waktu S3 di Malaysia lulusan paling cepat ya, lulusan paling cepat. Jadi S3 saya selesaikan dalam waktu kurang dari 4 tahun, mungkin 3,5 tahun ya. Kalau sampai wisuda memang 4 tahun. Jadi di kampus saya, terutama di prodi saya itu, saya lulusan paling cepat. Ya, paling di atas saya ada yang 5 tahun, ada yang belum selesai sampai sekarang. Nah salah satu sebab kenapa saya selesai, bukan saya pintar, bukan ya. Karena waktu itu saya menonaktifkan semua media sosial. Ya, Facebook, semua ya, saya nonaktifkan dan saya bekerja tanpa media sosial di perpustakaan. Ya, hampir setiap hari, bahkan hari Minggu pun, hari Ahad ya, saya pergi perpustakaan karena kampus saya hari Ahad itu buka ya perpustakaannya. Jadi ada ruangan yang sengaja dibuka 24 jam di perpustakaan itu, ada ada meja, ada koneksi internet ya. Jadi bahkan bisa 24 jam asal kita bawa ini aja, bawa camilan ya.
Nah, itu dengan cara seperti itu, ya saya juga mendisiplinkan diri, jadi datang misalnya ke perpustakaan itu jam 8, pulang jam 12. Itu setiap hari saya lakukan itu. Bahkan kalaupun saya tidak punya progres, saya tetap datang ya ke perpustakaan itu. Ya, dan saya tidak boleh teralih ya, misalnya akses YouTube, lihat WhatsApp ya dan lain sebagainya. Nah, dengan cara itu saya bisa lebih cepat selesai. Nah, karena saya merasakan sendiri ya sekarang ini karena karena sering mengakses media sosial ya atau YouTube atau internet yang lain, itu banyak pekerjaan itu yang terbengkalai ya, tidak seperti dulu lagi. Nah, jangan sampai ya skripsi kita juga terhambat gara-gara mudah teralih secara digital. Jadi saya sarankan kalau sedang mengerjakan skripsi, punya waktu di mana kita tidak boleh mengakses WhatsApp, ya nonaktifkan, dan juga nonaktifkan media sosial. Ya, dengan cara seperti itu kita akan fokus. Dan disiplinkan diri ya, boleh di perpustakaan ya. Perpustakaan banyak ya tempat-tempat yang enak ya di perpustakaan. Ataupun di manapun ya, di lab misalnya, itu kita ada jam kantornya. Ya, memang harusnya sih begitu ya. Kalau anak S3 biasanya ada jam kantornya. Nah, anak S1 ini nggak diwajibkan. Tapi sebaiknya itu mendisiplinkan diri punya jam kantor. Ini ada salah satu bimbingannya Pak Hidayat ya, namanya Gibran. Atau Gibran ada di sini? Gibran. Ada Gibran nggak? Nggak ada ya, rasanya udah lagi TA2 ya. Jadi udah nggak masuk. Nah, Gibran ini skripsinya terbengkalai. Jadi sering hilang ya, nggak selesai-selesai, ganti judul dan lain sebagainya. Nah, oleh Pak Hidayat dibuat jam kantor. Jadi kalau yang sering lewat ruang dosen Siskom ya, itu ada mahasiswa sedang nongkrong ya ngetik di laptop di ruangnya Pak Dadan tuh. Itu Gibran itu. Jadi disengaja oleh Pak Hidayat dibuat jam kantor semacam itu. Dan akhirnya alhamdulillah selesai. Ya, alhamdulillah selesai. Itu salah satu faktor sebenarnya ya, dibanding faktor-faktor lain. Jadi untuk membuat skripsi cepat selesai, usahakan punya jam kantor. Jam kantor sendiri, silakan atur sendiri. Dan harus disiplin. Ya, meskipun misalnya beberapa di antara kalian itu sudah tidak lagi ada kuliah ya di kampus misalnya, itu tetap ke kampus, ke perpustakaan, buka laptop, kerjain skripsi. Sekecil apapun kemajuannya tetap dikerjakan. Bahkan hanya sekedar ingin buka file saja. Istilahnya ya, oh ini file bab 1, tetap buka aja file bab 1. Ketik aja sebisa kita. Nanti bisa diperbaiki. Jadi setiap hari harus ada progres. Nah, salah satu caranya adalah supaya tidak teralih secara digital itu ya. Jangan mudah teralih secara digital. Juga digital deduction, reduksi kesimpulan instan dari alat digital ya. Salah satunya adalah ChatGPT ya, nanya ke ChatGPT, jawabannya kita telan mentah-mentah begitu saja. Itu namanya digital deduction ya. Ini salah satu penyakit juga. Jadi kita cari informasi itu secara instan ya. Kayak Google, pakai AI dan lain sebagainya. Nah, di tengah situasi ini berpikir kritis ini sangat diperlukan. Ya. Nah, dalam hidup bermasyarakat dan bekerja, kemampuan berpikir kritis ini juga sangat penting. Yang paling dekat adalah saat Anda menyusun skripsi nanti. Oke, ini saya skip saja ya. Saya akan langsung ke contoh kasus ya. Ini bisa dibaca sendiri apa itu post-truth. Saya contoh kasus ke skripsi misalnya. Saya berikan contoh, saya sengaja scan kan ya. Skripsi mahasiswa, kakak kelas kalian. Ini yang saya jadikan kasus ya supaya tidak diulangi lagi di tulisan nanti kita ya. Kenapa saya jadikan kasus ini? Karena pertama mengandung kelemahan berpikir logis. Ya, disebabkan oleh logical fallacy yang berakibat pada lemah dalam argumentasi baik lisan maupun tulisan. Ya. Kedua, kelemahan logika ini tercermin misalnya ketika mahasiswa menulis skripsi terutama dalam pendahuluan. Nah, saya berikan contoh nanti ya. Juga dalam reasoningnya, kenapa penelitian ini dilakukan dari latar belakang misalnya. Juga terutama dalam kesimpulan dan kesinambungan logis dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, kesimpulan.
ini sering sekali mahasiswa itu tidak bisa melihat bahwa ini berhubungan, ini bukan sekedar bab ya. Jadi kan ada bab 1, bab 2, bab 3, 4, bab 5. Itu semuanya ada kaitannya, ada kaitan logisnya. Sebagai contoh ya, kenapa sih kita buat latar belakang? Ya, latar belakang itu untuk menunjukkan kenapa saya meneliti ini. Ya, jadi harus berkaitan dan kaitannya harus kuat. Ya, nanti saya berikan contoh yang bagaimana yang salah itu. Nah, karena itu lahirlah tujuan. Ya, tujuannya adalah mengatasi apa yang ada di latar belakang tadi. Ya, latar belakang seperti ini, nanti lahirlah tujuan. Nah, batasan masalah itu apa kaitannya dengan tujuan? Dengan latar belakang. Kaitannya adalah dari sekian masalah yang kita lihat dari latar belakang, kan tidak semua masalah itu kita mampu selesaikan. Ya. Jadi masalah yang muncul dari latar belakang yang kita ungkapkan itu kan ada banyak tuh. Ya, ada ada A, B, C, D, E, F. Tidak mungkin tugas akhir kita atau skripsi kita itu memecahkan semua masalah. Ya, tidak mungkin. Karena itu kita hanya memilih 1 atau 2 saja. Ya, misalnya saya ambil contoh. Untuk mengamati misalnya tumbuh kembangnya tanaman cabai misalnya ya, kan ada banyak faktor. Ada temperatur ya, ada ada kandungan nutrisi, kandungan pH, pencahayaan, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita tidak sanggup melakukan semua itu ya, mengontrol suhunya, sekaligus pH-nya, sekaligus nutrisinya dan lain sebagainya, ya. Nah, kita batasi di 1 atau 2 kasus saja. Suhunya saja misalnya, temperatur kandungan nutrisi saja misalnya gitu. Nah, itu batasan masalah. Jadi yang lain kita tidak kerjakan. Nah, karena apa? Karena mungkin waktunya tidak cukup, biayanya tidak memungkinkan, ya, ataupun terlalu kompleks misalnya. Itu salah satu contoh. Jadi ada kaitannya dengan latar belakang. Nah, kesimpulan itu berkaitan dengan tujuannya. Tujuannya apa? Ngapain? Nah, kesimpulannya itu harus menyebutkan tercapai tidak tujuannya. Ya, karena itu saya sering kalau dalam sidang sering menyampaikan begini. Tujuannya ada berapa? Katakanlah 3. Kesimpulannya itu juga harus 3. Kalau tujuannya 3, kesimpulannya 3 juga. Karena kesimpulan itu adalah mengkonfirmasi apakah tujuannya sudah dicapai atau belum. Jadi ada kesinambungan. Ini bukan sekedar bab saja, bukan. Jadi ini ada kaitan yang logis antar setiap bab itu. Nah, jadi itu logika berpikir dalam tugas akhir. Nah, contoh ya, saya berikan contoh. Langsung aja nah ini ya misalnya. Ini contoh skripsi mahasiswa yang baru saja sidang nih. Judulnya monitoring sinyal Wi-Fi berbasis IoT. Coba perhatikan di sini ya. Wi-Fi atau wireless fidelity adalah teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan internet tanpa kabel. Dalam penelitian ini, Wi-Fi digunakan sebagai objek pengukuran untuk mengetahui kualitas sinyal di dalam ruangan. Nah ini, terutama ini ya, coba perhatikan. Permasalahan umum yang sering terjadi adalah sinyal Wi-Fi yang tidak merata, terutama pada ruangan dengan banyak sekat dan router. Hal ini menyebabkan gangguan koneksi internet dan menurunkan produktivitas pengguna. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, jadi alasannya itu, perhatikan ya, alasannya itu. Nah, solusinya diperlukan sistem pemantauan yang dapat mendeteksi titik-titik dengan sinyal lemah secara real time. Nah, jadi kan problemnya apa? Problemnya sinyal Wi-Fi tidak merata, ya. Kemudian juga gangguan koneksi internet, ya, yang menyebabkan penurunan produktivitas. Nah, solusinya adalah pemantauan titik-titik dengan sinyal lemah secara real time. Coba perhatikan, ini nyambung atau tidak nyambung? Nah, ini jelas tidak nyambung. Apakah kalau kita sudah memantau sinyal, ya, memetakan titik-titik di mana yang lemah, di mana yang kuat, apakah bisa menanggulangi gangguan koneksi internet? Ya, tidak bisa, ya kan? Tidak bisa. Apakah bisa menghilangkan sinyal Wi-Fi yang tidak merata? Tidak bisa juga. Itu cuma mantau aja.
Jadi di sini ada gap, ada loncatan logika di sini, logika berpikir ya, antara latar belakangnya yaitu sinyal WiFi yang tidak merata, gangguan koneksi internet dengan solusi yang ditawarkan. Solusinya adalah pemantauan. Nah, jelas ini tidak nyambung, ya, tidak nyambung. Kalau mau nyambung gimana? Ya cari yang nyambung bagaimana misalnya? Ya misalnya contoh aja, mungkin saya orang awam ya, tapi ini gambaran aja. Misalnya kalau kita punya satu ruangan, ya jelas kan sinyal WiFi ini tidak merata ya. Tentu secara logika makin jauh dari sumbernya makin lemah ya kan. Tapi kadang-kadang juga tidak uniform gitu. Kadang-kadang di titik-titik tertentu ada lebih lemah dari titik yang lain di dalam jarak atau radius yang sama kadang-kadang gitu. Nah, untuk menempatkan misalnya dalam ruang kerja ya, komputer itu kan supaya dapat sinyal yang paling optimal perlu tahu titik-titik mana aja yang kuat, ya kan? Di satu ruangan ini misalnya gitu ya. Oh, di titik ini sinyalnya kuat, titik ini sinyalnya kuat, ini sinyalnya kuat. Sehingga kalau kita tahu petanya dengan pemantauan tersebut kita bisa menempatkan tempat kerja atau meja kerja atau komputer di tempat di mana titik WiFi itu paling kuat sinyalnya. Nah, itu contoh latar belakang lebih nyambung daripada tadi WiFi yang tidak merata ya, gangguan internet dan lain sebagainya, gangguan koneksi dan sebagainya. Ini memang ada hubungannya tapi tidak langsung ya. Sinyal WiFi yang tidak merata itu tidak bisa diatasi dengan pemantauan titik-titik sinyal, tidak bisa. Nah, ini harus dikasih jembatan di sini. Memang sinyal WiFi yang tidak merata itu salah satu latar belakang. Tapi tidak langsung. Nah, menghubungkannya dengan apa? Dengan penempatan komputer misalnya di satu ruangan itu, penempatan komputer satu lab misalnya gitu. Sehingga penempatan itu membutuhkan titik lokasi di mana titik-titik sinyal itu kuat. Misalnya begitu ya. Ini salah satu contoh saja supaya lebih terlihat ya hubungan logisnya. Jadi di antara kelemahan dari tulisan dalam pendahuluan dari skripsi mahasiswa ya. Nah, kelemahan lain itu banyak juga. Nah, misalnya tadi ya. Nah, ini disebut dalam logika sebagai weak causation. Hubungan sebab akibat yang lemah. Nah, ini sinyal WiFi yang tidak merata menyebabkan gangguan koneksi internet dan menurunkan produktivitas pengguna. Nah, ini juga sebab akibat yang lemah. Apakah benar sinyal WiFi yang tidak merata dan menyebabkan gangguan koneksi internet itu menurunkan produktivitas? Buktinya apa? Itu kan klaim saja. Ya, apakah benar kalau koneksi internet terganggu itu menurunkan produktivitas pengguna? Ya belum tentu. Kalaupun iya, mana buktinya? Nah, dalam tulisan ilmiah itu harus ada berbasis bukti. Misalnya bukti itu jurnal. Sudah ada penelitian misalnya kalau internet itu putus, maka produktivitas menurun. Ya. Meskipun masuk akal, tapi tetap harus berbasis bukti. Nah, di tulisan tersebut juga disebutkan permasalahan umum yang sering terjadi adalah WiFi yang tidak merata. Ini juga tidak disertai bukti ya di tulisan mahasiswa tersebut. Mana buktinya bahwa ini permasalahan umum ya, sinyal WiFi tidak merata itu. Nah, ini juga harus disertai bukti. Bukti itu bisa berupa buku ataupun jurnal ya. Nah, ini yang saya bahas tadi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sistem pemantauan yang dapat mendeteksi titik-titik sinyal lemah secara real time. Nah, ini yang disebut dalam logika itu non sequitur. Ya, kesimpulan tidak mengikuti premis secara kuat. Jadi ini ada hubungan sebab akibat yang tidak langsung di sini. Ya. Jadi sistem pemantauan WiFi itu tidak bisa mengatasi tadi ya koneksi internet yang terputus ataupun tidak merata. Jadi ini perlu dicari hubungan sebab akibat yang kuat. Nah, tulisan juga mengatakan masalahnya sinyal tidak merata, solusinya sistem monitoring, tapi belum dijelaskan gap penelitiannya. Misalnya, apakah sistem monitoring yang ada apakah belum ada sistem monitoring? Ya, tidak dijelaskan. Apakah sistem yang ada tidak real time? Apakah metode lama tidak akurat? Nah, ini tidak
tidak dijelaskan dalam tulisan tersebut. Nah, ini perlu dijelaskan. Nah, ini contoh logika berpikir ya dalam yang saya temukan di dalam skripsi mahasiswa. Contoh lain, ini pengenalan aksara Jawa menggunakan AI. Ini juga contoh skripsi kakak kelas kalian ya. Nah, di sini ceritanya adalah mahasiswa mau menggunakan AI untuk membaca karakter huruf Jawa. Nah, saya bacakan di sini. Di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, mayoritas penduduknya adalah suku Jawa. Suku Jawa mempunyai keanekaragaman budaya yang perlu dilindungi. Salah satunya adalah aksara yang mewakili bahasa aksara Jawa. Aksara Jawa merupakan aksara tradisional yang mewakili bahasa Jawa dan beberapa bahasa Indonesia lainnya. Ada kurang lebih 20 karakter dasar dalam bahasa Jawa, meliputi tanda, baca, karakter bunyi, dan angka. Salah satu cara, nah ini penting, ini yang penting, salah satu cara untuk melestarikan keberadaan tulisan Jawa adalah dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang di era ini, yaitu penggunaan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi tulisan Jawa dengan mengelompokkan gambar ke dalam kelompok tertentu. Nah, jadi ini perhatikan baik-baik. Problem yang ditemukan di sini adalah bagaimana untuk supaya aksara Jawa ini atau tulisan Jawa ini lestari. Nah, ya, salah satu cara untuk melestarikan keberadaan tulisan Jawa adalah dengan AI. Nah, apakah benar demikian? Apa ini berhubungan? Apakah kalau kita sudah berhasil misalnya punya teknologi AI untuk membaca huruf atau aksara Jawa itu otomatis tulisan Jawa itu lestari? Nah, ini dalam pandangan saya ini tidak berkaitan erat, ya tidak berhubungan sebenarnya. Ada satu yang hilang di sini hubungan logisnya. Nah, jadi kesalahan di sini adalah di dalam hubungan antara sebab dengan akibat. Ya, terutama dalam kalimat salah satu cara untuk melestarikan tulisan Jawa adalah dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ini sebenarnya false solution atau non sequitur juga. Jadi kesimpulan solusi tidak secara logis mengikuti premis masalah. Nah, kalau gitu solusinya apa sih kalau kita mau melestarikan tulisan Jawa? Apa sih solusinya? Coba dipikir ya. Apakah katakanlah kalau di HP saya ada aplikasi katakanlah ya yang bisa membaca aksara Jawa. Apakah otomatis tulisan Jawa itu akan lestari? Kan enggak kan? Nah, coba dipikir baik-baik. Kalau mau lestari bagaimana caranya? Ya, misalnya melalui pendidikan. Pendidikan itu katakanlah pengantarnya ada yang berbahasa Jawa misalnya ya, berbahasa Jawa ataupun ada mata pelajaran atau mata kuliah tulisan Jawa gitu ya. Jadi harus melalui pendidikan, kurikulumnya kita ubah. Kemudian juga ada literasi budaya di hari-hari tertentu, misalnya kita ada festival budaya Jawa ya, ataupun dengan digitalisasi naskah. Ya, naskah-naskah kuno berbahasa Jawa kita awetkan dalam bentuk digital. Itu salah satu cara untuk supaya aksara Jawa itu tidak hilang. Ya. Nah, jadi di sini ada cara berpikir yang loncat sebenarnya. Bukan tidak berhubungan sama sekali misalnya aplikasi menggunakan AI untuk membaca huruf Jawa itu atau aksara Jawa itu bisa digunakan dalam salah satu cara untuk mengenalkan budaya Jawa, budaya aksara Jawa ya. Misalnya dalam katakanlah saya memasukkan mata kuliah aksara Jawa di Siskom ya misalnya gitu. Nah, salah satu alat misalnya yang bisa kita gunakan untuk membaca aksara Jawa itu adalah aplikasi misalnya gitu. Nah, itu bisa berhubungan. Jadi ini latar belakangnya terlalu luas sebenarnya, ya terlalu luas sehingga tidak nyambung langsung. Jadi latar belakang itu seringkali saya temukan terlalu luas sehingga keterkaitan dengan solusinya itu jauh. Nah, coba kalau dibuat begini. Nah, oke, nggak apa-apa nih tulisan Jawa supaya lestari dan sebagainya. Kita sebutkan salah satu cara misalnya untuk membuat aksara Jawa ini lestari adalah melalui pendidikan. Nah, melalui pendidikan ini diantaranya kita bisa gunakan teknologi yaitu AI misalnya.
AI, teknologi AI bisa membantu pendidik, guru atau dosen untuk membuat supaya pengajaran bahasa Jawa ini lebih interaktif, lebih menarik misalnya. Nah, itu kan bisa lebih nyambung daripada langsung ke pelestarian aksara Jawa. Ini contoh saja. Contoh. Ini kita temukan. Nah, ini juga ya contoh yang lain, alat pengaduk nasi goreng otomatis. Ini juga salah satu contoh skripsi yang saya temukan. Nah, ini problemnya di mana ini? Problemnya adalah alat pengaduk nasi goreng otomatis ini diklaim bisa mengatasi solusi yang ditemukan solusi dari masalah yang ditemukan oleh penulis. Kita baca di sini. Sarapan merupakan kegiatan rutin di pagi hari yang harus dilakukan guna memenuhi kebutuhan energi di dalam tubuh agar dapat melakukan aktivitas secara optimal. Pada penelitian Sari Briawan dan Dwi Riani 2016, mayoritas subjek penelitian berpendapat bahwa sarapan adalah makanan di pagi hari yang dapat memberikan peranan dan manfaat. Dari kedua sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa sarapan adalah kegiatan menyantap makanan di pagi hari bertujuan memberikan energi kepada tubuh untuk mulai hari. Jadi latar belakang terlalu luas. Menyantap sarapan sangatlah penting. Jika dihitung dari makanan malam, tubuh berpuasa selama kurang lebih 10-12 jam sebelum bertemu sarapan pagi. Maka sangat penting untuk mengganti nutrisi yang hilang dengan sarapan pagi. Nah, jadi supaya mudah untuk sarapan pagi, makanya dibuat alat pengaduk nasi goreng. Ini saya kelupaan menghapus halaman berikutnya. Jadi itu latar belakangnya. Jadi karena sarapan ini penting, ya, sehingga diperlukanlah alat pengaduk nasi goreng otomatis. Nah, ternyata setelah dibuat alat pengaduk nasi goreng otomatis, justru membuat sarapan itu menjadi ribet, ya, menjadi ribet. Jadi bukannya mengatasi solusi, justru menjadi ribet, ya. Nah, tapi apakah alat pengaduk nasi goreng otomatis ini tidak berguna? Mungkin berguna, asal latar belakangnya benar. Misalnya di satu restoran nasi goreng itu pelanggannya sangat banyak, sedangkan pekerja itu minimal misalnya. Nah, karena itu perlu ada bantuan otomatisasi dalam pembuatan nasi goreng misalnya gitu. Nah, itu kan lebih nyambung daripada dikaitkan dengan kebutuhan sarapan masyarakat gitu, ya, dikaitkan dengan perlunya sarapan untuk kebutuhan nutrisi itu terlalu jauh, dan tidak semua orang sarapan juga harus nasi goreng kan, ya. Cari aja sarapan yang lain, di seberang Unicom ada yang serba 10.000, itu lebih cepat lagi. Kalau tujuannya hanya untuk membuat cepat, itu kan tidak nyambung juga. Nah, jadi ini latar belakangnya terlalu luas dan tidak kontekstual, dan juga bahkan beberapa klaim tidak tepat. Misalnya sarapan merupakan kegiatan rutin di pagi hari yang harus dilakukan. Nggak juga ya, nggak harus juga. Banyak orang nggak sarapan, saya nggak sarapan, ya, tidak harus juga ya. Ada yang harus sarapan, yang tidak. Ini kan klaim yang sebenarnya tidak tepat. Kemudian juga disimpulkan bahwa sarapan adalah kegiatan menyantap makanan di pagi hari. Ya iya, itu kan definisi sarapan, bukan. Ya, sarapan adalah kegiatan menyantap makanan di pagi hari. Bukan disimpulkan, ya, itu memang definisinya. Tubuh berpuasa 10-12 jam, maka sangat penting mengganti nutrisi dengan sarapan. Tidak juga, ya. Jadi tidak harus diganti. Kan ada cadangan lemak nih, di dalam tubuh kita kan. Tidak perlu diganti, apalagi yang sedang obesitas sebenarnya tidak perlu mengganti juga, ya. Cukup diambil dari cadangan. Jadi ini beberapa kesalahan penalaran, juga kesalahan informasi dan fakta ya sebenarnya. Banyak lagi ya kasus-kasus yang bisa saya bahas sebenarnya. Nah, jadi kalau seseorang sudah berpikir kritis, apa indikatornya? Pertama, mampu menganalisis informasi dengan objektif dan tidak langsung menerima informasi begitu saja. Misalnya tadi tentang sarapan, apakah benar? Apakah benar kalau kita itu harus sarapan? Nah, kita kan harus timbang-timbang, benar nggak? Semua ahli nutrisi mengatakan seperti itu. Ternyata nggak semua juga ya. Bahkan sekarang itu ada istilah ya, ahli nutrisi bilang sarapan terbaik itu adalah apa? Adalah tidak sarapan.
ahli nutrisi zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin iya ya, kalau zaman dulu itu karena kandungan makanan itu masih baik ya, masih bersih, masih baik, masih tidak banyak junk food ya, tidak banyak pengolahan. Itu mungkin sarapan itu penting ya. Tapi zaman sekarang karena satu makanan itu kandungan kalorinya sangat tinggi ya. Itu mungkin sarapan itu tidak begitu penting, ya udah cukup lah gitu. Ya misalnya dalam satu makanan tertentu itu sudah cukup kalori untuk satu hari penuh sebenarnya. Kadang-kadang begitu ya zaman sekarang itu. Itu contoh bisa menganalisis informasi dengan objektif ya dan tidak langsung menerima informasi begitu saja. Dipertimbangkan setiap kalimat yang kita tulis dalam skripsi itu dipertimbangkan benar nggak yang kita tulis itu. Nah, yang kedua selalu mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam. Jadi tanya balik, benar nggak kita evaluasi apa yang kita tulis itu benar nggak? Jadi salah satu prinsip skripsi yang saya sering sampaikan ya, jangan menulis sesuatu yang kita tidak tahu dan pahami apa yang kita tulis. Ya. Jangan menulis apa yang kita tidak pahami dan pahami apa yang kita tulis. Nah, jangan sampai ketika ditanya ini apa maksudnya pelangap-pelongo. Ya, itu sering terjadi. Apa maksud tulisan kamu ini apa? Itu nggak bisa jawab. Padahal yang nulis dirinya sendiri. Nggak boleh begitu. Kan ini saya ambil dari jurnal Pak. Meskipun diambil dari jurnal, kita harus tahu artinya. Setiap angka, setiap simbol, setiap rumus, setiap kata, setiap kalimat yang kita tulis dalam skripsi kita itu tanggung jawab kita. Artinya kalau ditanya harus tahu, harus bisa menjelaskan. Nah, ingat-ingat nih prinsipnya. Pahami yang ditulis, ya, atau tulis apa yang dipahami dan pahami apa yang ditulis. Nah, itu harus menjadi prinsip dalam penulisan skripsi. Yang ketiga, mampu mengenali dan menghindari sesat pikir. Ya, itu kalau orang sudah bisa berpikir kritis. Apa itu sesat pikir? Nanti kita akan bahas. Kemudian berpikiran terbuka, open-mindedness, dan mau mendengarkan sudut pandang lain. Itu ciri dari orang sudah berpikir kritis. Ya. Memiliki sikap skeptis yang sehat. Skeptis maksudnya meragukan. Ya, benar nggak? Ya, apa yang saya tulis itu benar nggak? Ya, harus membuka sedikit ruang untuk salah. Ya, jangan merasa benar sendiri. Ya, kita ini bisa aja salah, termasuk saya juga, termasuk dosen juga. Kemudian menggunakan bukti dan data dalam pengambilan keputusan. Setiap kata, setiap kalimat, setiap pernyataan, setiap klaim harus ada data dan rujukannya. Seperti tadi ya, semua memerlukan sarapan. Apakah benar ya klaim tersebut? Nah, kalaupun benar harus ada rujukannya. Datanya apa? Buktinya apa? Yang ketujuh, mampu berkomunikasi dan berargumen dengan jelas dan runut, dengan logis ya runut itu. Nah, itu adalah indikator kalau seseorang itu sudah punya kemampuan berpikir kritis. Nah, cara terbaik berpikir kritis itu apa? Dengan menulis. Ya, cara terbaik. Kalau kita mau terlatih berpikir kritis, sering-seringlah menulis. Ya, kalau tulisan kita itu baik, itu artinya kita sudah berpikir dengan baik. Nah, sebagai penutup, ini saya putarkan ya video dari seorang pendidik ya. Itu tentang bagaimana cara terbaik melatih berpikir kritis. The best way to teach people critical thinking is to teach them to write. No one ever tells students why they should write something. It's like, well, you have to do this assignment. Well, why are you writing? Well, you need the grade. It's like, no, you need to learn to think. Because thinking makes you act effectively in the world. Thinking makes you win the battles you undertake. And those could be battles for good things. If you can think and speak and write, you are absolutely deadly. Nothing can get in your way. It's the most powerful weapon you can possibly provide someone with. Ya, jadi cara paling baik untuk melatih berpikir kritis itu sebenarnya dengan menulis. Karena dengan menulis juga membaca. Seorang tidak mungkin punya kemampuan menulis yang baik tanpa punya kemampuan membaca yang baik. Jadi karena itu ada yang bertanya, gimana sih Pak kalau ingin belajar menulis jurnal dengan benar? Caranya adalah dengan membaca jurnal dengan benar. Dulu saya diajari oleh dosen ya di kampus di Malaysia itu,
kita menulis ulang jurnal orang lain. Tapi dengan tangan bukan dengan komputer ya. Jadi kita pilih jurnal, ya jurnal yang paling baik, kita tulis sendiri pakai tangan, disalin, betul-betul disalin. Apa sih tujuannya? Supaya kita betul-betul baca jurnal, ya tidak skip ya, baca. Dan bagaimana sih orang itu membuat latar belakang? Caranya gimana sih orang latar belakang itu? Oh gini. Gimana sih cara membuat tujuan itu? Oh gini. Jadi cara terbaik untuk menulis itu adalah dengan meniru tulisan yang baik. Meniru itu caranya, bukan meniru jiplak ya. Meniru caranya. Oh, kakak kelas saya itu gini ya cara membuat latar belakang. Nah, karena itu nanti ke pembimbing masing-masing tanya bimbingan bapak atau ibu yang paling bagus tulisannya yang mana. Ya. Nah, kalian boleh tiru itu cara menulisnya. Kalau bimbingan saya, salah satu bimbingan terbaik saya yang dalam tulisan itu kalian boleh cari nanti di ruang skripsi ya. Namanya Gita namanya. Gita apa saya lupa ya. Coba saya cari Gita siapa. Nah, saya cari. Itu tulisannya sepanjang saya membimbing mahasiswa ya. Itu mahasiswa yang paling bagus tulisannya. Gita Cahyani Lestari. Ini dia baru selesai S2 juga, S2 di Unicom juga ya. Dan itu mahasiswa yang sangat bagus tulisannya. Kalian boleh cari ya tulisan Gita ini. Dan tiru bagaimana cara membuat latar belakang ya, bagaimana cara membuat tujuan dan lain-lain. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ada pertanyaan dulu barangkali? Pak, izin bertanya. Ya. Apakah usia itu mempengaruhi kemampuan berpikir kritis juga, Pak? Ya, tentu secara alamiah usia itu pengaruh juga ya, pengaruh pada kemampuan berpikir ya. Tapi ya bergantung pada ketika dia masih muda itu dia sering melatih kemampuan berpikirnya atau tidak ya. Kalau kalian perhatikan ya, orang-orang yang sepuh, orang-orang yang lanjut usia itu yang terkena stroke itu rata-rata orang-orang yang atau begini. Orang-orang yang masa mudanya itu sering berpikir, misalnya guru atau dosen, itu jarang sekali yang terkena stroke. Coba perhatikan ya, guru ataupun dosen, itu ketika sepuhnya itu jarang saya temukan stroke. Kalaupun stroke-nya stroke ringan. Kenapa? Karena di masa usia mudanya itu terbiasa untuk berpikir terus. Ya, karena itu ketika usia tuanya itu otaknya atau kemampuan berpikirnya tidak banyak terdegradasi ya. Nah, jadi menurun itu tidak jelas menurun karena bagaimanapun ya kemampuan mengingat, kemampuan kognitif manusia itu makin lama makin menurun. Tapi itu bisa dikurangi atau bisa diatasi ketika di masa mudanya kita terlatih untuk berpikir, ya terlatih untuk membaca, terlatih untuk berkomunikasi, itu bisa mengurangi sebenarnya. Nah itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada hari ini sampai sini dulu ya. Sebelumnya mungkin saya akan absen dulu ya. SK2 dulu ya. Muhammad Rizky ada? Hadir Pak. Angga? Hadir Angga. Pak. Firman Firdaus? Hadir Pak. Raisya? Hadir Pak. Muhammad William? Hadir Pak. Rian Aziz? Hadir Pak. Valentino? Hadir Pak. Muhammad Naufal? Hadir, Pak. Ya, Muhammad Firgi? Hadir Pak. Azmi? Hadir Pak. Septa Ananda? Hadir Pak. Hadir. Ya, baik. Di absen saya baru 11 yang masuk ya, jadi mungkin kalau yang belum dipanggil berarti belum perwalian mungkin ya. Nanti di kelas bisa konfirmasi nanti kalau memang hadir. Nah, sekarang SK1 ya, Muhammad Rivaldi. Hadir Pak.
Aksa Khalik, Hadir, Pak. Hidayatur Rahman. Ada Hidayatur Rahman? Tidak ada ya. Akbar, Hadir, Pak. Silva, Hadir, Pak. Akyas, Akyas Maulana, ada? Sahrul Gunawan, ada. Daris, Hadir, Pak. ya. Dava, Hadir, Pak. Yudis, Hadir, Pak. Sandi Maulana, Hadir, Pak. Siti Arahmi, Hadir, Pak. Farhan, Hadir, Pak. Ade Febri, Hadir, Pak. Erik Saiful, Hadir, Pak. Nadia, Nadia Nadifa, ada? Tidak ada. Muhammad Imaduddin, Hadir, Pak. Arya, Aristo. Aristo ada ya tadi paling awal ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya. Sampai ketemu lagi setelah libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih.